Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Ramadhani dengan NIM 08011282429044. Algoritma pemrograman L2. Di sini saya akan menjelaskan program dari materi array, yaitu buatlah dua array integer dengan ukuran 10 bilangan, lalu isilah dan cetaklah bilangannya bukan irisan dari dua array tersebut. Nah, ini untuk deskripsi programnya. Yang pertama itu kita mulai, kemudian kita pesan variabel B, A dan B dengan array dari 0 sampai 100 ke dalam memori dengan tipe data integer. Kemudian kita pesan juga variabel K, L, I, J, X ke dalam memori dengan tipe data integer. Selanjutnya kita menunggu input dari keyboard. Untuk variabel K, kita inputkan misal K itu 2. Selanjutnya, kita menunggu input dari keyboard untuk variabel yang L. Misal, L itu kita isi dengan 3. Nah, kemudian kita masuk ke proses perulangan. Untuk I sama dengan 0, jika I kurang dari 3, kurang dari K, maka kita cek 0 itu kurang dari 2, apakah benar. Nah, jika benar, maka kita masuk ke proses untuk menentukan nilai ke 1. Misal, nilai ke 1 itu kita cetak 2. Selanjutnya, AI sama dengan nilai ke 1. Setelah itu kita cek kembali untuk I sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari 2? Jika benar, kita masuk proses untuk menentukan nilai kedua. Misal nilai kedua itu 4. HI nilai kedua. Setelah itu kita cek kembali untuk I sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari 2? Nah, tidak kan? Jadi kita akan keluar dari perulangan tersebut. Kita masuk ke perulangan selanjutnya. Untuk I sama dengan 0 dan I kurang dari 1, kita cek apakah 0 itu kurang dari 3. Nah, jika benar, maka kita masuk ke proses untuk menentukan nilai ke 1. Nah, misal nilai ke 1 ini kita inputkan 3. Nah, jadi BI nilai ke 1, setelah itu kita cek kembali untuk I sama dengan 1. Nah, apakah 1 itu kurang dari 3? Jika benar, maka kita masuk ke proses untuk menentukan nilai kedua. Misal nilai kedua ini 1. Jadi BI nilai kedua. Setelah itu kita cek kembali untuk I sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari 3? Nah, jika benar, maka kita masuk ke proses untuk menentukan nilai ketiga. Misal nilai ketiga kita inputkan 7. Jadi BI itu nilai ketiga. Setelah itu kita cek kembali. Nah, I sama dengan 3. Nah, apakah 3 itu kurang dari 3? Nah, karena salah, kita masuk ke proses perulangan. Kemudian kita cetak untuk hasil perulangan selanjutnya, itu A bukan irisan B. Nah, untuk I sama dengan 0 dan I kurang dari K, kita cek. Apakah 0 itu kurang dari 2? Nah, benar, jadi kita masuk ke perulangan J sama dengan 0 dan J kurang dari 1. Nah, setelah itu kita cek apakah J kurang dari 1. Jika benar, maka masuk ke pernyataan kondisi. Nah, jika J itu sudah tidak memenuhi syarat untuk tidak memenuhi syarat itu, maka kembali ke perulangan I. Jika I sudah tidak memenuhi syarat, maka kita keluar dari perulangan. Kemudian masuk ke perulangan selanjutnya. Untuk I sama dengan 0 dan I kurang dari 1. Jika memenuhi syarat, maka masuk ke pernyataan perulangan untuk J sama dengan 0. Kemudian dan J itu kurang dari K. Jika memenuhi syarat, masuk ke pernyataan kondisi. Jika sudah tidak memenuhi syarat, maka kita keluar dari pernyataan kondisi J. Kemudian kita cek kembali untuk pernyataan I. Jika memenuhi syarat, lanjut kembali, dan tidak memenuhi syarat, maka kita keluar dari pernyataan perulangan. Kemudian setelah itu kita cetak tutup kurawal dan selesai. Kemudian untuk variabelnya, untuk berikutnya, pertama kita inputkan variabel integer.
array A dari dengan indeks 0 sampai 100, kemudian B, array B ini dari 0 sampai 100 juga dengan tipe data integer, karena di sini kita menggunakan tipe data bilangan bulat. Kemudian K, L, I, J, X, ini juga kita inputkan. Selanjutnya kita inputkan K, nilai K dan L, kemudian kita masuk ke perulangan for I sama dengan 0 atau K, maka kita inputkan AI. Misal nilainya 4 atau 5. Kemudian selesai, kita masuk ke perulangan yang selanjutnya. Untuk I sama dengan 0, I sama dengan 0, itu L, maka kita inputkan BI, misal BI-nya itu 6. Selanjutnya, kita selesai, kita cetak A. Untuk I sama dengan 0, tukar, maka kita mulai X sama dengan 0. Untuk kita masuk ke perulangan lagi, untuk J sama dengan 0, tuh L, maka kita mulai. Jika eh, kita masuk ke pernyataan kondisi, jika AI itu sama dengan BI, maka kita input, kita inputkan di sini X itu sama dengan 1. Kemudian break, jika setelah proses X sama dengan 1, maka kita langsung keluar dari pernyataan perulangan jika tidak terpenuhi lagi. Setelah itu, selesai, masuk ke pernyataan kondisi lainnya. Jika X itu sama dengan 1, maka kita cetak AI. Selanjutnya, sudah selesai. Untuk I sama dengan 0, UL, maka kita mulai. Untuk J sama dengan 0, tukar, maka kita masuk ke pernyataan if lagi. If eh, Y sama dengan 0, tukar, nah ini tukar. Kemudian begin if BI sama dengan AJ. Maka kita mulai langsung keluar. Jika eh, jika tidak, maka kita akan melanjutkan ke pernyataan kondisi lainnya. Jika J itu sama dengan K min 1, maka kita cetak BI, kemudian N, selesai, kita cetak struktur awal. Selanjutnya untuk codingan program, yang pertama ini include yosim. Ini merupakan header dari suatu pemrograman. Selanjutnya using namespace std. Ini merupakan kita untuk memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi std di setiap statementnya. Kemudian main itu merupakan fungsi utama. Selanjutnya kita mulai begin dan kita inputkan array A, array B dengan indeks 100 dengan tipe data integer, kemudian variabel K, L, I, J, X dengan tipe data integer. Selanjutnya kita cetak ke layar, masukkan banyak himpunan A, selanjutnya kita inputkan K. Selanjutnya untuk masukkan banyak himpunan B, kita inputkan L. Kemudian kita masuk ke perulangan. Nah, untuk INT, eh, untuk Untuk I sama dengan 0, jika I itu kurang dari K, maka kita cetak ke layar, masukkan himpunan A ke I plus 1. Misal, masukkan himpunan A ke 1, masukkan himpunan A ke 2. Nah, inputnya itu AI. Jika ini eh, jika ini tidak memenuhi syarat ini lagi, eh, jadi setelah dia mencetak,
dia akan melakukan ulangan I plus plus sampai I kurang dari K ini tidak terpenuhi lagi. Selanjutnya, jika tidak terpenuhi, maka dia akan langsung ke pernyataan selanjutnya. Untuk I sama dengan 0, untuk I sama dengan 0, jika I kurang dari 1, maka kita akan cetak masukkan himpunan B ke I plus 1. Kemudian si I-nya BI. Nah, dia akan melakukan pernyataan perulangan I plus plus selama ini tuh terpenuhi. Selama ini terpenuhi sampai I kurang dari 1 ini tidak terpenuhi lagi. Selanjutnya, untuk nilai yang bukan irisan, oh, I kurang dari L, sorry. Kemudian kita cetak ke layar, nilai yang bukan irisan, kita masuk ke proses, pernyataan perulangan. Untuk I sama dengan 0, jika I kurang dari K, dia akan masuk ke pernyataan lagi. Untuk J sama dengan 0, jika J kurang dari KL, maka dia akan eh, mengecek kondisi. Jika A, I itu sama dengan BJ, maka dia akan, jika benar, dia akan langsung keluar. Nah, jika tidak, dia akan masih eh, lanjut ke statement berikutnya. Jika eh, jika benar, dia akan keluar. Jika tidak, maka dia akan mengecek kondisi lagi. Jika J sama dengan 1, itu min 1. Jika J sama dengan L, itu min 1. Nah, itu si outnya atau inputnya ini AI. Selanjutnya, jika ini akan melakukan pendataan ulangan J++ sampai ini tuh tidak terpenuhi lagi. Nah, jika sudah tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek lagi ke sini I++ sampai yang ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian kita lanjut untuk eh, selanjutnya, pernyataan selanjutnya untuk I sama dengan 0, jika I kurang dari L, dia akan masuk ke pernyataan selanjutnya. J kurang dari 0, jika J kurang dari K, maka dia akan mengecek kondisi jika BI itu sama dengan AJ. Nah, jika benar, dia akan langsung keluar. Nah, jika tidak, maka dia akan mengecek ke kondisi lainnya. J sama dengan K min 1. Nah, itu dia akan mencetak atau menginput BI. Selanjutnya dia akan melakukan pernyataan perulangan, akan melakukan perulangan J++ selama J ini J kurang dari K ini masih terpenuhi. Sampai dia tidak terpenuhi lagi, maka dia akan masuk ke perulangan yang di atasnya ini. Dia akan melakukan perulangan I++ sampai tidak terpenuhi lagi. Selanjutnya kita cetak tutup kurawal dengan inputnya X. Selanjutnya, eh, selanjutnya untuk flowchartnya, yang pertama kita start. Kemudian start dan end itu kita menggunakan oval. Selanjutnya kita inputkan nilai K dan L. Untuk input dan output kita menggunakan jejer genjang. Kemudian kita masuk ke perulangan. I sama dengan 0 tuh K. Kita masuk ke sini. A1. Kemudian kita melakukan perulangan I++ sampai ini tuh tidak terpenuhi lagi. Nah, dia akan ke atas. Selanjutnya dia akan eh, masuk ke perulangan selanjutnya. I sama dengan 0, tuh K, tuh L. Dia akan masuk ke proses ini, dan dia akan melakukan perulangan sampai ini tuh tidak terpenuhi lagi. Selanjutnya, dia memasuki perulangan selanjutnya. L, I sama dengan 0, tuh K. Nah, dia akan masuk ke J sama dengan 0, tuh L. Nah, J sama dengan 0, tuh L ini dia cek kondisi jika A1 AI
itu sama dengan BJ. Nah, jika benar, dia akan langsung keluar. Jika tidak, dia akan mengecek statement. Nah, jika salah, dia akan mengecek statement berikutnya. Nah, selanjutnya untuk J sama dengan eh, I kurang dari 1, J sama dengan L itu kurang dari 1, maka jika benar, dia akan eh, proses AI. Jika salah, dia akan langsung ke J++ ini. Dia naik ke atas ini, kemudian dia akan melakukan perulangan I++ sampai yang perulangan I sama dengan 0, tuh K itu tidak terpenuhi lagi. Selanjutnya ini sama seperti tadi, dia ada for dalam for. Kemudian setelah itu kita cetak X untuk outputnya. Kemudian selesai. Setelah itu kita langsung saja untuk coba programnya. Yang pertama kita inputkan include your stream using numpad std int main. Selanjutnya kita buka kurung kurawal, kita inputkan inta itu 100. Selanjutnya intb bersama dengan 100. Kemudian ntk l i j x. Kemudian untuk si outnya masukkan banyak himpunan A. Ini cetak. Selanjutnya kita cetak lagi, masukkan banyak himpunan B. Untuk si nya itu L. Selanjutnya kita masuk ke perulangan for I itu sama dengan 0. Kemudian I kurang dari K, I plus plus. Atau masukkan himpunan A ke I plus 1. Selanjutnya untuk si I-nya itu A, I. Lagi for I sama dengan 0, I kurang dari K, I plus plus. Selanjutnya kita mulai si out, masukkan himpunan B ke I plus 1. Kemudian si I-nya
BI. Di out nilai yang bukan irisan. Selanjutnya kita masuk ke proses for. I sama dengan 0, I kurang dari K, I plus plus. Kita masuk ke sini, for, I sama dengan 0, K, I kurang dari K, sorry, I kurang dari L, I, G plus plus. Selanjutnya, kita masuk ke if A, I itu sama dengan BJ, break. Selanjutnya, if Y sama dengan 1, min 1. Oh, sorry, sama dengan L, 1. Selanjutnya masuk lagi if out A, I. Kemudian eh, kita masuk ke pernyataan pengulangan lagi for. Terus sebenarnya sama seperti tadi, ini copy aja di sini. Nah, for I sama dengan 0, I kurang dari K, I plus plus. Ya, masuk lagi ke J. Tapi di sini kita ganti dibalik. K, J plus plus. Ini yang B. Itu sama dengan K, J. Dan B, J sama dengan 1. J sama dengan K. Min 1. Kemudian setelah itu si out di sini ininya X. Baik, kita round 25. For J sama dengan 0. Nah, bisa masukkan penyimpanan A3. Nya 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Bentar. Tiga, empat, dua, tiga, lima, dan D-nya 4, 3, 6. Kenapa dia di sini ada ini? Kita cek lagi. Include your stream using number STD and domain 0, 100. Baik, kita coba round. Masukkan 9A, misal 3, dan 4, misal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nilainya bukan irisan itu 4. Itu tadi penjelasan saya dari program menghitung menghitung nilai yang bukan irisan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.